Kabar baik datang dari Nathan Choyaon yang diizinkan SC Heerenveen kembali gabung ke timnas U23 Indonesia untuk lawan Korea Selatan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan berita baik bila Nathan Choyaon akan bergabung kembali ke timnas U23 Indonesia. Dengan kabar ini, maka kekuatan timnas U23 Indonesia tak jadi berkurang untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick Thohir dalam keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 23 April 2024. Per hari ini juga Nathan Choyaon langsung terbang ke Qatar untuk bisa ikut dalam persiapan tim melawan Korea. Erick Thohir mengatakan usaha melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan, kata Erick. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tambahnya, Erick juga berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang turut melobi SC Heerenveen untuk melepas Nathan via media sosial. Terima kasih dukungan supporter YG mengharapkan Nathan dilepas klubnya, kata Erick. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan update proses naturalisasi Martin Paes. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini, pihaknya bakal berusaha semaksimal mungkin agar Martin Paes dapat membela timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang hampir pasti dinaturalisasi timnas Indonesia, sebab, kini proses naturalisasi telah memasuki tahap final. Kiper FC Dallas telah melakoni semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI, namun sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes ini masih terganjal dengan statuta FIFA, sebab, Paes pernah membela timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun, meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Martin Paes tetap berlanjut, Martin Paes juga masih proseskan, ucap Erick Thohir. Kembali, kami PSSI sudah konkret dapat data, ya ada bukti-buktinya, jelasnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang. Diharapkan, proses naturalisasi Martin Paes telah rampung pada saat itu dan dapat debut bersama timnas Indonesia. Nathan Choyaon dipastikan kembali membela timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar baik ini diumumkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengabarkan, sang pemain akhirnya diizinkan klubnya SC Heerenveen untuk kembali memperkuat Garuda Muda di Piala Asia. Sebelumnya Nathan hanya diizinkan main hingga putaran grup usai. Kini berkat lobi keras yang dilakukan, dia bisa kembali bergabung dengan skuad timnas di Doha, Qatar, untuk laga melawan timnas Korea Selatan. Kabar baik datang dari Belanda, yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick. Erick Thohir mengatakan, usaha melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ujar Erick. Ada satu pemandangan menarik ketika menyaksikan kemenangan sensasional timnas Indonesia U23 saat melibas Yordania 4-1 pada laga pemungkas grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin malam kemarin. Ini berkaitan dengan umpan cuek Rizky Ridho terhadap terjadinya gol yang dicetak Witan Sulaiman di menit 40. Kapten Timnas Indonesia U23 tak hanya unggul dalam mengawal pertahanan Indonesia U23, namun ia juga mampu menjadi aktor penting dalam membangun serangan. Ini menjadikan Nia sebagai pemain yang sangat berharga di skuad Garuda Muda dalam strategi permainan sepak bola modern. Berkaitan dengan hal ini, ada satu momen yang menuai decak kagum dari penikmat sepak bola di tanah air bahkan Asia, ketika Rizky Ridho melakukan trik khas seperti Ronaldinho.
yakni no look pass alias umpan cuek terhadap terjadinya gol yang dicetak Witan Sulaiman di menit 40. Berawal dari aksi Rizky Ridho yang membangun serangan Indonesia U23. Dia dengan percaya diri berlari ke tengah lapangan sebelum mengirimkan umpan ke Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun itu lantas menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Yordania. Kemudian Marcelino melepaskan umpan ke Rizky Ridho yang naik untuk membantu serangan Indonesia U23. Kapten skuad Garuda Muda lantas membuka ruang di luar kotak penalti dan berhasil menarik perhatian pemain bertahan Yordania. Baca juga menagih janji PSSI usai Shin Tae-yong penuhi target di Piala Asia U23 2024. Lalu, Rizky Ridho mengirimkan umpan terobosan sambil memalingkan muka kepada Witan. Winger Indonesia U23 yang lolos dari pengawalan pemain bertahan Yordania, lalu dengan instingnya langsung melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat bola melengkung deras ke pojok kiri gawang Yordania, Ahmad Al-Juwaidi. Cyrus Margono mengaku telah melakukan kontak dengan pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Namun, Cyrus enggan memberikan kejelasan spesifik tentang pembicaraannya dengan staf Shin Tae-yong tersebut. Namun, ini boleh jadi adalah sinyal kiper 22 tahun itu akan menghuni line-up Timnas Indonesia. Ia belum lama ini telah berbicara dengan Yoo Jae-hoon dan tampaknya sudah menjaga tetap saling kontak selama beberapa waktu. Sudah sama coach Yoo Jae-hoon, terakhir kontakan pekan lalu. Kita akan lihat apakah kami akan kontakan lagi setelah ini, papar Margono. Pemain yang merumput di Liga Yunani bersama Panathinaikos itu ungkap rasa syukurnya telah menyelesaikan serangkaian proses panjang untuk kembali mendapatkan haknya menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat senang bisa menjadi orang Indonesia lagi. Saya selalu merasa sebagai orang Indonesia. Saya antusias menantikan waktu ke depan. Terima kasih banyak. Ayah saya orang Indonesia dan saya selalu merasa Indonesia. Dan saya ingin berkesempatan membela Timnas Indonesia. Tutupnya. Tenaga ahli Kemenpora, Bidang Diaspora dan Kepemudaan Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, pernah menerangkan bahwa Cyrus merupakan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang terlambat memilih status WNI saat menginjak usia 21 tahun. Cyrus lahir di luar Indonesia, sehingga kasus ini merupakan kasus pertama dalam sejarah. Kini Cyrus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. PP ini mempermudah status WNI khususnya bagi anak-anak yang memiliki potensi besar yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.